warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris bin Ahmad. Di sini saya akan menerangkan tentang nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Yang pertama, pengertian nuzulul Quran. Dilihat dari bahasanya, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Berarti secara pengertiannya, nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian proses turunnya Al-Quran yaitu pertama kali pada malam 17 Ramadan. Dan Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur. Jadi ya sedikit demi sedikit, gak langsung jadi Al-Quran begitu. Secara kronologis, proses pembuatan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu dalam 3 fase. Yang pertama, tahapan penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauhul Mahfuz. Maksudnya, sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah terhadap manusia, Al-Quran terlebih dahulu disampaikan kepada Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis pada lembaran tersebut. Kemudian tahapan kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu Al-Quran disimpan pada Baitul Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Kemudian tahapan yang ketiga, dari Baitul Izzah ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali pada malam 17 Ramadan. Adapun hikmah penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur, jadi hikmahnya Al-Quran itu nggak diturunkan langsung jadi Al-Quran, itu ada hikmahnya. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Rasulullah sering menghadapi hambatan dan tantangan. Nah, jadi terkadang Rasulullah itu sering kali menghadapi cobaan, tantangan. Lah, ketika itu Rasulullah diturunkanlah ayat Al-Quran kepada Rasulullah sebagai solusi, sebagai penghibur dan lain-lain. Kemudian yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, memudahkan dalam menghafal lafaz Al-Quran. Mengingat Al-Quran bukan syair atau prosa, tetapi kalam Allah yang sangat berbobot isi maknanya, sehingga memerlukan hafalan dan kajian secara khusus. Dan adapun asbabun nuzul, jika dilihat dari katanya, ini merupakan bentuk tarkib idofah. Asbabun nuzul, kalau dilihat-lihat artinya ini sebab-sebab turun, maksudnya ya turunnya Al-Quran. Nah,
Nah, dari definisi yang tadi maka dapat dipahami bahwa keadaan yang berarti Al-Quran ini ada sebab-sebab turunnya. Adapun penyebabnya diantaranya terjadi kekeliruan akibat perbuatan dosa. Yang kedua, pertanyaan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau atau yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, seperti ketika Rasulullah ditanya tentang Ashabul Kahfi dan lain-lain. Adapun manfaat asbabun nuzul yaitu yang pertama mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum, dan yang kedua mengetahui sebab turunnya ayat. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.